Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini akan dibahas mengenai sejarah, isi dan makna dari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tahu mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia saat itu yang mengikrarkan tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Sumpah Pemuda itu sendiri dibacakan di tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil dari rumusan Kongres Pemuda II Indonesia yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Rumusan isi dan Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin di atas sehelai kertas. Di dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut diperdengarkan juga lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Teks Sumpah Pemuda tersebut terdiri dari dua versi, yang dimana versi yang pertama merupakan versi teks asli atau original dan teks versi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Isi Sumpah Pemuda diantaranya sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengandung banyak arti dan makna yang sangat dalam yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda ini terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjabaran tentang makna yang tersirat dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda ini adalah titik awal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari para penjajah. Titik awal dan langkah awal dari perjuangan bangsa Indonesia ini bukan main-main, teman-teman. Perjuangan para pemuda tersebut memiliki nilai yang tidak tergantikan. Jika Sumpah Pemuda tersebut tidak lahir, maka bangsa Indonesia tidak mungkin bisa bersatu dan bisa merdeka seperti sekarang ini. Para pemuda dan pemudi saat itu telah rela berkorban waktu, tenaga, pemikiran, dan bahkan rela berkorban secara material dan moral untuk membuat negara Indonesia bersatu. Yang kedua, memberi semangat untuk berjuang. Kita bisa mencontoh semangat juang para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik saat ini yang mencontoh kebaikan para pejuang Sumpah Pemuda. Semangat para pemuda yang berkobar-kobar tersebut memberi semangat pada para penerus. Semangat yang ditujukan melalui bunyi Sumpah Pemuda tersebut dapat menjadi contoh untuk para pelajar agar semangat dalam melakukan segala hal yang positif. Di era globalisasi ini ada banyak fasilitas yang bisa digunakan, oleh karena itu kita sebagai penerus bangsa harus lebih semangat dengan segala fasilitas yang ada. Yang ketiga, memberi makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati. Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan para pahlawan kita. Bahkan ada sejumlah pahlawan yang gugur dan tak terhitung yang telah merebut kemerdekaan bangsa. Perjuangan mereka adalah bentuk dari rasa cinta pahlawan pada bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia, maka berikanlah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi latar belakang dari rasa cinta para pejuang untuk bangsa Indonesia. Hal itu harus kita contoh sebagai penerus bangsa dengan cara yang lebih baik dan lebih unik. Yang keempat, memberikan penekanan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa atau bagian dari Indonesia adalah salah satu makna dari isi Sumpah Pemuda. Hal itu telah menjadi kebanggaan bagi para pemuda dan pemudi saat itu, sehingga mereka membuat Sumpah Pemuda sebagai penggerak kemerdekaan. Tapi lihatlah di zaman yang serba modern ini, apa yang sudah diberikan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia.
Dengan memiliki Pancasila, maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih ada lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa, yaitu Indonesia. Itulah sebabnya kebanggaan sebagai bagian dari bangsa ini harus menjadi semangat tersendiri. Yang kelima, memberikan penekanan dalam mencintai Indonesia dengan menggunakan bahasa. Mempelajari bahasa asing memang bagus, apalagi bahasa asing juga bisa kita gunakan di segala situasi yang positif. Tetapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu kita, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka hal itu akan menjadi ciri atau tanda khusus bahwa kita mencintai bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda lah yang membuat bahasa Indonesia menjadi satu bahasa yang paling penting di Indonesia dan harus digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Kini muncullah bahasa gaul yang merupakan dampak dari arus globalisasi. Namun jangan sampai bahasa gaul memusnahkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebagai generasi yang hidup di masa sekarang, tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merealisasikan makna Sumpah Pemuda. Contoh, makna Sumpah Pemuda bagi pelajar, misalnya dengan mengikuti upacara bendera untuk mengenang perjuangan pahlawan dan tidak membeda-bedakan latar belakang teman dan suku yang berbeda-beda. Nah, demikianlah pembahasan mengenai Sumpah Pemuda. Semoga kita dapat selalu menerapkan makna Sumpah Pemuda dalam keseharian kita ya. Tulis juga di kolom komentar bagaimana cara kamu memaknai Hari Sumpah Pemuda. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe Halo Edukasi, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lain dari Halo Edukasi. Sampai jumpa dan semangat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifki Daul Haq dari kelas 73. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan tanganmu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan
bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu